Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Wulan Ramadhani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang virtual machine pada VMware. Ada 5 poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama, membuat virtual machine pada VMware, Zoom di VMware, clone virtual machine, praktek NAT network, ekspor-impor virtual machine. Kita akan memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat virtual machine pada VMware. Langsung saja buka aplikasi VMware-nya. Jika belum punya aplikasi VMware, kalian bisa lihat video saya sebelumnya tentang bagaimana cara mendownload VMware. Kalian di sini bisa klik Create a New Virtual Machine. Kemudian di sini ada 2 pilihan. Saya merekomendasikan kalian untuk menggunakan yang tipikal. Lalu klik Next. Di sini pilih yang Installer Disk Image File ISO. Kemudian kita ke Browse dan pilih Ubuntu servernya. Ya, ini open lalu next. Pada virtual machine di VMware itu telah terdeteksi bahwa kita akan memakai Linux. Di sini kalian bisa menggunakan nama. Saya akan memberi nama Wulan Ramadhani. Untuk username-nya saya akan menggunakan Wulan. Lalu password-nya, ya ini konfirmasi password. Lalu kita klik next. Di virtual machine, name-nya kalian bebas mau kasih apa saja. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu Server 1. Lalu next. Di sini adalah storage yang akan kita gunakan pada Ubuntu server kita. Untuk storage-nya saya rasa 10 GB itu sudah cukup ya teman-teman. Lalu kita next. Jika kalian ingin mengcustomnya, kalian bisa klik custom hardware. Kemudian kalian bisa memilih memori yang akan kalian gunakan. Saya akan menggunakan 2 GB saja. Ini 2 GB ya. Selanjutnya prosesornya saya akan pilih menjadi 1. Nah, di sini network adapternya by default-nya adalah NAT. Ini ya. Lalu kita bisa close. Lalu finish. Setelah itu kita tunggu sebentar. Untuk proses di sini kalian bisa lihat caranya di video sebelumnya.
Oke, kita akan memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu Zoom di VMware. Kalian bisa lihat di sini bahwa tulisan dari VM-nya terlalu kecil. Maka dari itu, saya akan memberi tutorial agar tulisannya tidak kecil-kecil lagi dan mudah untuk dibaca. Kalian bisa klik View, lalu Stretch Quiz, lalu di sini ada dua pilihan untuk mengezoom tulisannya. Kalian bisa pilih yang Stretch. Bisa kalian lihat di sini bahwa tampilannya sudah berubah. Agar tampilan layarnya full, kalian bisa klik full screen. Nah, ini ya. Oke, kita akan memasuki ke pembahasan yang ketiga, yaitu clone virtual machine. Bagi yang belum tahu clone atau cloning adalah menggandakan. Jadi misalkan kalian punya satu server, kemudian ingin membuat satu lagi, kalian tidak perlu mendownload server lagi. Jadi kalian hanya perlu menyiapkan satu servernya, kemudian bisa digandakan ke banyak server. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kalian bisa pilih virtual machine yang ingin kalian clone, lalu ke manage, klik clone, kemudian kita next. Di sini pilih yang the current state in the virtual machine. Ini next, lalu create a folder, next, kemudian saya ganti menjadi Ubuntu server 2. Nah, lalu finish. Ya, ini sudah berhasil ya, lalu close. Nah, jadi ini sudah muncul yang namanya Ubuntu Server 2. Ini ya. Ini merupakan cloningan dari Ubuntu Server 1. Oke, langsung saja kita play. Kalian bisa lihat di sini bahwa saya sudah masuk ke Ubuntu Server Clone. Sekarang saya akan coba login. Ya, ini masukkan username, lalu passwordnya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa saya sudah berhasil masuk ke virtual machine-nya. Kita akan memasuki ke pembahasan yang keempat, yaitu snapshot virtual machine. Snapshot virtual machine ini kegunaannya untuk membuat titik atau penanda ketika kita akan membuat perubahan pada suatu konfigurasi, dan ketika konfigurasi itu error, kita bisa kembali ke checkpoint awal. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa klik kanan pada bagian Ubuntu ini. Ini lalu pilih ke snapshot, lalu klik take snapshot. Di sini untuk namanya saya akan menamai default snapshot. Ya, kemudian kita klik take snapshot. Lalu kita telah membuat snapshot. Lalu di sini kita jalankan. Ya, di sini kita bisa klik ketikan ls untuk memastikan bahwa di Ubuntu server ini belum terdapat file. Jadi untuk membuat file kita bisa memberi perintah touch a.txt, b.txt, c.txt. Lalu enter. Nah, kita ketikkan lagi ls. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan output ketika kita membuat perubahan ini, konfigurasinya error dan kita ingin kembali ke server sebelumnya, terjadinya error. Ini caranya kita bisa shutdown terlebih dahulu ya.
Ini shutdown. Ketika teman-teman ingin melakukan kembali lagi, kita bisa menghapus snapshot-nya yang sudah dibuat tadi. Caranya, kalian klik kanan, lalu pilih yang paling bawah, lalu ke snapshot, pilih yang ini, lalu klik, kemudian yes. Kita akan memasuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu ekspor impor virtual machine. Jadi ekspor impor virtual machine itu ketika kita ingin membagikan virtual machine kepada orang lain. Langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa pilih file, kemudian ke export to UVF. Nah, teman-teman bisa memilih di mana kalian ingin menyimpan filenya. Di sini saya akan simpan di sini. Lalu bisa merubah namanya. Saya akan mengganti menjadi Ubuntu Server Export Import. Nah, jika sudah save. Nah, ini loading dan kemungkinan akan lama. Jika prosesnya sudah selesai, kalian bisa cek di file export. Kemudian nanti kita cari di mana tadi kita menyimpannya. Ya, saya menyimpan di ya ini ya. Kalian bisa pilih yang OVF. Ini. Lalu jika sudah, klik kanan, kemudian open with virtual VMware. Ya, ini kalian diminta untuk memberi nama Ubuntu yang baru. Jadi di sini saya akan memberi nama Ubuntu Server 3. Kemudian import. Kemudian kita bisa nyalakan Ubuntu-nya. Lalu di sini kalian bisa login. Nah, jika sudah berhasil login, berarti kita sudah memiliki Ubuntu yang ketiga, di mana itu merupakan hasil ekspor tadi.